اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali dalam majelis kita, di mana seperti biasanya kita akan mengkaji kitab Sifatul Mar'atis Salihah, buah karya dari Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana kita masih dalam pembahasan al-amalu bil ilm, beramal dengan ilmu. Dan ini adalah sesi yang kedua, di mana di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan 3 ayat terkait dengan amal dengan ilmu. Ayat yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 9. Kemudian yang kedua surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Dan yang terakhir surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ini 3 ayat menjadi dalil bahwa al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu. Nah, tersisa 2 dalil lagi yang beliau akan sebutkan di sini, masih berkaitan dengan beramal dengan ilmu. Nah, hadis atau ayat yang keempat yang menjadi dalil bahwa beramal itu harus dengan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 15. Dalam surat Ar-Rum ayat 15. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fahum fi raudhati yuhbarun. Fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan saleh, fahum fi raudhati yuhbarun, maka mereka itu berada di dalam taman surga dan bergembira, dimuliakan dan mendapatkan kenikmatan. Surat Ar-Rum ayat 15. Dalil yang kelima, dan ini yang terakhir, terkait dengan al-amalu bil ilm, beramal dengan ilmu, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 173. Surat apa? An-Nisa ayat 173. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan saleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan cukupkan balasan untuk mereka, wa yaziduhum min fadlih, dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya, dan menambahkan
kepada mereka karunia-Nya. Surat An-Nisa ayat 173. Ini ayat yang kelima yang menjadi dalil bahwa al-amal bil ilm, bahwa beramal itu harus dengan ilmu. Iya, beramal jangan sekedar beramal, tetapi tatkala kita beramal harus kita yakin, harus kita tahu bahwa amalan kita ini memang ada sandaran ilmunya, ada dalilnya, entah dari Al-Quran atau dari hadis. Sebab sebagaimana yang telah kita terangkan, bahwa amalan tidak akan diterima oleh Allah, akan menjadi sia-sia dan tidak berguna apabila tidak didasari dengan ilmu. Ya, walaupun seseorang tidak disyaratkan harus menghafalkan dalilnya, karena tentu tidak semua orang mampu. Ya, tidak disyaratkan harus menghafal dalil, tetapi paling tidak dia pernah dengar, paling tidak dia pernah baca, atau dia tahu, ya, kalau ini amalan memang ada sandaran dalilnya. Nah, kalau dia sudah tahu dengan pernah membacanya atau pernah mendengarnya, maka dia amalkan. Nah, ayatuhal akhwat a'azani Allah wa iyyakum. Di sini di dalam dua ayat, baik dalam surat Ar-Rum atau ayat surat An-Nisa, kedua-duanya disebutkan tentang iman dan amal soleh. Kedua-duanya disebutkan tentang iman dan amal soleh. Dan memang iman dan amal soleh ini dua hal yang paling sering digandengkan. Dua hal yang paling sering digandengkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Setelah penyebutan iman, maka berikutnya adalah amalan soleh. Nah, sebab iman itu kaitannya dengan apa? Dengan keyakinan di dalam hati. Sementara amal soleh itu mencakup ucapan dan perbuatan. Jadi iman itu berkaitan dengan amalan hati, sementara amalan soleh berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, sekarang apa itu iman? Iman itu secara bahasa artinya percaya, at-tasdiq, percaya dan membenarkan. Itu iman secara bahasa, percaya dan membenarkan. Adapun menurut istilah syariat, iman adalah didefinisikan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kata mereka, iman adalah qaulun bil lisan, ucapan di lisan, ucapan di lisan, wa i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati, keyakinan di dalam hati, wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan beramal dengan anggota badan, dan beramal dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqus bi ta'ati syaitan, dan berkurang karena lebih mentaati syaitan, dan berkurang karena lebih mentaati syaitan. Ini definisi apa? Iman. Nah, saya ulangi, iman adalah ucapan di lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang karena lebih mentaati syaitan. Itu definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Dari sini kita tahu bahwa iman itu, ya, kaitannya juga dengan hati dan harus diikut sertakan dengan ucapan dan amalan. Artinya begini, kalau iman, ya, hanya di hati saja tetapi tidak diucapkan dan tidak diamalkan, maka imannya tidak sah. Imannya tidak sah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata, saya percaya dengan adanya Allah,
Allah itu pencipta alam semesta. Allah itu sesembahan yang hak. Saya percaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia tidak ucapkan, dia tidak bersyahadat dan dia tidak beramal soleh, maka imannya tidak sah. Karena iman itu mencakup amalan hati, ucapan di lisan, dan amalan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah karena ketaatan kepada Allah dan bisa berkurang karena lebih mentaati syaitan. Menunjukkan iman itu ya, dia tidak tetap, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, iman itu bisa bertambah kalau kita melakukan ketaatan. Kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan iman bisa berkurang dengan kita melakukan perbuatan maksiat. Dengan kita melakukan perbuatan maksiat. Nah, dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu kata Nabi ada 73 sampai 79 cabang. Iman itu ada berapa? 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, yang paling rendahnya adalah imatatul ada anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Nabi memberi contoh tentang iman dengan 3 amalan, dan 3 amalan ini mencakup atau mewakili amalan hati, lisan, dan anggota badan. Qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah ini mewakili ucapan. Imatatul ada anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ini mewakili amalan anggota badan. Kemudian rasa malu bagian dari iman, ini mewakili amalan hati. Menunjukkan bahwa iman itu hati, ucapan, dan amalan. Nah, iman itu ada 6 rukunnya, sebagaimana yang dimaklumi bersama. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mencakup 4 hal. Beriman kepada Allah mencakup berapa hal? 4 hal. Yang pertama, beriman akan adanya Allah. Yang pertama, beriman akan adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah. Beriman dengan uluhiyah Allah. Yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Yang pertama, beriman dengan adanya Allah. Nah, ini semua orang tentu meyakininya. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak meyakininya. Allah itu ada. Yang ada itu hanya pengingkaran di lisan. Sementara pada hakikatnya mereka meyakini. Ya, kalau misalnya ada orang-orang ateis atau orang-orang komunis yang mengaku ya tidak bertuhan atau mengklaim bahwa tidak ada Tuhan, maka itu hanya sekedar ucapan di lisan. Keyakinannya, fitrahnya tidak bisa mendustakan. Ya. Makanya seperti yang pernah dikisahkan itu, ketika ada rombongan orang-orang ateis naik pesawat, kemudian ketika pesawatnya terjadi turbulensi, maka terucaplah oleh orang ateis ini, "Oh my God, wahai Tuhanku." Nah, padahal dia mengaku tidak bertuhan, tetapi dalam kondisi seperti itu spontan lisannya mengucapkan "Oh my God". Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya fitrah mereka mengaku ada Tuhan, hanya lisannya saja mengingkari. Makanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak meyakini adanya Tuhan. Semuanya yakin. Hanya saja terkadang ada yang mengingkari secara lisan, tetapi hal tersebut tidak bisa didustakan oleh keyakinannya. Yang kedua, beriman dengan apa tadi?
Rububiyah Allah. Rububiyah itu artinya Allah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur. Itu artinya rububiyah. Allah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur. Kita harus yakini, kita harus imani Allah itu pencipta alam semesta, Allah itu penguasa alam semesta, Allah itu pengatur alam semesta. Ini namanya rububiyah. Yang ketiga apa tadi? Beriman dengan uluhiyah Allah. Uluhiyah artinya meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Itu artinya uluhiyah. Meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Artinya apa? Selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil kalau disembah. Selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil kalau disembah. Karena di dunia ini bukan hanya Allah yang disembah. Ada orang nyembah pohon, ada orang nyembah batu, ada orang nyembah berhala, ada orang yang menyembah jimat, ada yang menyembah keris, ada yang menyembah hewan, dan banyak lagi. Maka sesembahan kepadanya adalah batil. Yang hak, yang benar itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Itulah uluhiyah, meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Adapun yang keempat, yaitu beriman dengan apa? Beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Maksudnya apa? Kita yakini bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Ini rukun iman yang keberapa? Yang kedua, al-imanu bimalaikatihi. Beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat, ya, kita imani bahwa malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Mereka senantiasa menjalankan perintah Allah dan tidak pernah mendurhakai Allah. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah dengan tugas-tugas. Di antara mereka ada yang kita tahu, di antara mereka ada yang kita tidak tahu. Misalnya malaikat Jibril bertugas apa? Menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Kemudian malaikat maut, ya, sebagian orang menyebut malaikat Israel, tetapi nama Israel itu tidak sahih dari Nabi. Yang sahih penyebutannya adalah malaikat maut namanya, bukan malaikat Israel. Nah, karena riwayat akan hal tersebut tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi malaikat maut bertugas mencabut nyawa. Kemudian di sana ada malaikat Raqib Atid yang mencatat amal buruk perbuatan manusia. Kemudian di sana ada malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Kemudian di sana ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Di sana ada malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah, ini malaikat-malaikat yang kita tahu. Tapi di sana ada malaikat-malaikat yang kita tidak tahu. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, kata Nabi, tidak ada satupun tempat sejarak 4 jari melainkan di situ ada malaikat yang sujud. Dan di atas langit ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini kata Nabi setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Setiap kali dia masuk dan keluar, maka dia tidak akan masuk lagi. Ganti dengan 70.000 malaikat yang baru. Dan itu terjadi setiap hari. Bayangkan, hitung dari awal terciptanya sampai sekarang ini. Ya, betapa banyaknya jumlah malaikat itu. Nah, sehingga tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junudahu illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah kecuali Allah sendiri.
Nah, kalau mungkin kita pernah belajar di SD atau di SMP, malaikat itu katanya ada 10. Ini bukan pembatasan ya. Itu yang kita tahu. Adapun yang kita tidak tahu, maka jumlahnya lebih banyak lagi. Baik. Iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga apa? Beriman dengan kitab-kitab. Beriman dengan kitab-kitab. Ya, di mana kita umat Islam meyakini kitab yang Allah turunkan ada berapa? Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Ada 6. Ada 6 kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang pertama kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian di sana ada yang kelima, yaitu Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu yang kelima. Dan yang keenam Suhuf Musa, sebagaimana disebut dalam surat Al-A'la. Di akhir ayat Allah berfirman apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Nah, itu 4, yang kelima dan yang keenam. Jadi kitab suci yang Allah turunkan itu ada 6. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang terakhir, yang dengan turunnya Al-Qur'an menasakh, menghapus apa yang terjadi dari kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Qur'anlah yang kita pegang sebagai pedoman hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Kemudian yang keempat, beriman dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nabi dan rasul yang harus kita imani. Sebagian mereka ada yang kita tahu namanya, sebagian lain ada yang kita tidak tahu namanya. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, dan hadis-hadis Nabi SAW ada 25 nabi dan rasul. Itu bukan pembatasan. Masih banyak nabi-nabi lain yang belum kita tahu. Ya, misalnya nabi-nabi yang terjadi, ada nabi-nabi umat Bani Israel. Nah, itu sangat banyak. Nabi Bani Israel sangat banyak. Seperti Nabi Yusha bin Nun, Nabi Yusha ibn Nun. Ini nabinya Bani Israel yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di sana ada Nabi Daniel. Nah, ini juga Nabi Allah Subhanahu wa taala. Namun kabar atau beritanya kurang masyhur. Nah, kurang masyhur. Kemudian juga di sana ada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, dan banyak lagi para nabi dan para rasul yang kita tidak tahu. Dan kita imani secara global ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi dan rasulnya, dan sebagai penutup para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Ya, Nabi Muhammad itu penutupnya para nabi. Kemudian yang kelima, beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat mencakup mengimani ya kejadian-kejadian sebelum datangnya kiamat. Kejadian-kejadian sebelum datangnya kiamat, termasuk di dalamnya tanda-tanda kiamat, baik tanda kiamat yang kecil maupun tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang kecil misalnya tersebarnya kebodohan, ilmu diangkat, kemudian banyaknya tersebar perzinahan, riba, dan banyak lagi ya dari tanda-tanda kecil hari kiamat yang kebanyakannya sudah terjadi di zaman kita. Demikian pula nanti akan datang tanda-tanda besar hari kiamat, seperti misalnya keluarnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian matahari terbit dari arah barat, kemudian keluarnya Dabah, yaitu binatang melata yang bisa berbicara, kemudian keluarnya api dari Aden yang menggiring manusia ke padang mahsyar.
Kemudian setelah itu barulah manusia dimatikan oleh Allah. Nah, sebelum mereka dibangkitkan, maka di sana ada alam kubur, ada alam barzah. Alam kubur ini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan isyaratkan di dalam Al-Qur'an penyebutannya, dan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ista'idu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, menunjukkan bahwasanya di kubur manusia bisa diazab oleh Allah bagi yang durhaka, sementara bagi yang beriman dan beramal soleh mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Setelah mereka dikubur di alam barzah, tibalah hari kebangkitan. Berapa jarak antara kematian di mana manusia dimatikan oleh Allah dengan ditiupkannya sangkakala dengan hari kebangkitan? Jaraknya selama 40 tahun. Jaraknya selama 40 tahun. Barulah manusia dibangkitkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hari kebangkitan. Ketika dibangkitkan, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, telanjang, belum dikhitan. Kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil. Manusia akhirnya berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Di sana ada telaga, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW nantinya diminta oleh manusia untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya para nabi dan para rasul tidak mampu untuk melakukannya. Nabi yang mengatakan analaha, saya yang mampu memberikannya. Maka Nabi pun bersujud di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian Allah perintahkan, "Ya Muhammad irfa ra'sak," wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi, wasfa tusyaffa, maka berilah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Barulah di situ dikenal dengan asy-syafaatul uzma, syafaat yang besar. Maka dipersegeralah hisab amalan manusia. Akan ditimbang amal soleh perbuatan manusia, amal buruk dan amal solehnya akan ditimbang. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di dalam surga. Siapa yang lebih ringan, maka dia akan berada di dalam neraka, wal iyadu billah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian nanti akan ada sirat, jembatan atau titian yang dipampangkan di atas api neraka jahanam. Naam, yang disebutkan oleh Nabi lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, padanya ada duri yang menyambar seperti jangkar-jangkar, di bawahnya adalah api neraka jahanam. Semua manusia pasti akan lewat, tidak ada satupun yang diperkecualikan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati jembatan. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan dari Tuhan kamu. Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di bawahnya. Nah, ini tentang beriman kepada hari kiamat, yang pada akhirnya manusia terkadang dengan amal solehnya masuk surga mendapatkan kenikmatan luar biasa, ataukah masuk ke dalam neraka mendapatkan azab yang pedih dan binasa. Kemudian yang terakhir, beriman kepada apa? Takdir yang baik dan yang buruk. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Kita beriman bahwa segala yang terjadi itu sesuai dengan takdir Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini melainkan bersesuaian dengan takdir Allah. Apapun itu. Apa yang kita lakukan di tempat ini, ya, kita taklim di tempat ini, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir, yang mendengarkan, yang mengisi pengajian, itu semuanya ditakdirkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan. Kita imani yang baik maupun yang buruk. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan, Allah yang menghendakinya. Nah, beriman kepada takdir Allah, kita imani ilmunya Allah. Kita imani ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian kita imani iradatullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Kemudian kita imani bahwa takdir-takdir itu telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Innallaha
kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah sudah tetapkan. Kemudian yang keempat yaitu mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu makhluk Allah ciptakan, perbuatannya makhluk Allah ciptakan, kehendaknya makhluk Allah inginkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Maka ini iman kepada takdir. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, maka ini tentang masalah keimanan. Adapun yang kedua, amalan soleh. Amalan soleh ada berapa syaratnya ya akhwat? Ada berapa syarat amal soleh? Amal nanti dikatakan soleh, syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, harus didasari dengan keimanan yang benar. Harus didasari dengan keimanan yang benar. Ini syarat amal soleh. Amal nanti dikatakan soleh kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, didasari dengan apa? Keimanan yang benar. Yang kedua adalah ikhlas. Yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga, sesuai tuntunan Rasul. Sesuai tuntunan Rasul. Inilah 3 syarat amal soleh. Jadi amal nanti dikatakan soleh kalau terpenuhi 3 syarat ini. Harus didasari oleh iman yang benar, harus didasari dengan keikhlasan, dan yang ketiga apa? Harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Nah, yang bisa membatalkan amalan soleh ada beberapa hal. Yang pertama, perbuatan syirik. Yang bisa membatalkan amal soleh ada beberapa hal. Pertama, perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Allah berfirman dalam Quran, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, andai kamu berbuat syirik maka terhapus seluruh amalmu. Ini menunjukkan syirik menghapuskan amalan. Kalau syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Kalau syirik kecil menghapuskan amalan yang dikerjakan, ya, yang dia syirik di situ. Contohnya syirik kecil apa? Riya, sum'ah. Kalau riya itu beramal karena mau dilihat, pamer. Ya, sedikit-sedikit beramal langsung posting di status media. Nah, ada sekarang kerjaannya sebagian orang begitu, habis beramal, ya misalnya dia habis sholat malam, langsung dia posting indahnya malam sholat malam ini. Nah, supaya ditahu dia sholat malam. Ya, atau misalnya dia habis nyumbang, habis bersedekah, alhamdulillah sudah berbagi. Nah, ya ini harusnya amalan soleh itu disembunyikan, jangan dipamer-pamerkan. Khawatirnya nanti amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal ibadah kalau dasarnya bisa disembunyikan, sembunyikan. Makanya kata Nabi SAW, apabila kalian mampu, ada amal soleh kalian yang kalian bisa kerjakan dengan sembunyi-sembunyi, maka lakukanlah. Nah, ini yang harusnya, jangan malah pamer-pamer. Ya, ada sebagian orang ketika haji atau umroh, ya minta difotokan dulu. Nah, saya sedang berdoa ini di depan Ka'bah. Setelah itu posting di sosial media. Oh, sedang berdoa, nikmatnya berdoa di depan Ka'bah. Mau pamer. Nah, ini khawatir yang seperti ini bisa menghapuskan apa? Amalan soleh. Kalau kita habis beramal, jangan pamer. Khawatirnya nanti amal soleh kita itu terhapus. Nah, karena ada ria. Ria itu beramal karena mau dilihat orang. Nah, atau sum'ah, beramal karena mau didengar. Ya, biasanya kalau dia sholat, ya surahnya biasa-biasa aja, 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi ketika ada orang yang dengar, langsung dia baca alif lam mim, surat Al-Baqarah.
mau didengar. Nah, ini pamer namanya. Tidak boleh beramal seperti ini. Nah, syirik itu menghapuskan amalan. Yang kedua, dari apa yang bisa menghancurkan amalan, menghapus amalan, yaitu kemunafikan. Yaitu apa? Kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Dia menampilkan di depannya bagus, tapi di belakangnya buruk. Nah, itu namanya munafik. Ya, dia bilang begini, tapi yang dia sembunyikan tidak seperti itu. Ya, sikapnya begini, tetapi hatinya lain. Nah, ini kemunafikan. Yang seperti ini bisa menghapuskan amalan. Nah, makanya orang-orang, ya, disebutkan di dalam hadis, ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang datang pada hari kiamat dengan amalan seperti gunung Tihamah, ya, gunung-gunung yang sangat besar, lalu dijadikan amalan itu habaan mansura, ya, yaitu debu-debu yang berterbangan. Bayangkan, ada nanti, kata Nabi, ya, seorang dari umatku yang dia datang membawa amalan seperti gunung Tihamah, seperti gunung yang sangat besar, tetapi Allah jadikan bagai debu yang berterbangan. Loh, kenapa, kata sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang ini ulaika qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Ini orang kalau dia bersendirian, ketika dia lagi sendirian, maka dia berani melanggar keharaman-keharaman. Kalau di depan orang tidak berani dia. Ya, di depan orang dia kayak orang soleh-soleh dia. Tetapi kalau sudah di rumahnya hancur dia. Nah, banyak melakukan perbuatan maksiat. Nauzubillahi min zalik. Ini namanya munafik. Dia tampilkan di luar kayak orang soleh, tetapi di dalam rumahnya naam luar biasa. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ini munafik. Munafik itu bisa menghapuskan amal soleh. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang ketiga, yang bisa menghapuskan amal soleh adalah melakukan perbuatan bid'ah. Melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Nah, ini perbuatan bid'ah ini, naam, sering kali orang antipati terhadap kalimat bid'ah. Ada orang bilang, oh bid'ah terus ini. Naam, sedikit-sedikit bid'ah. Nanti kita dituduhnya aliran Wahabi, katanya. Wahabi suka bid'ahin orang. Subhanallah. Padahal yang menyebut bid'ah itu Nabi, bukan kita. Nabi yang sabdakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat, kata Nabi. Kita hanya memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Nah, hanya ulama mengatakan dalam memahami bid'ah itu kita harus pertengahan. Jangan berlebih-lebihan semuanya dibid'ah-bid'ahkannya. Dan jangan juga menyepelekan. Ada yang berlebih-lebihan, semuanya bid'ah. Ada juga yang menyepelekan. Katanya apa? Oh, kalau bid'ah itu ada, ya kamu kalau pergi-pergi ndak usah naik motor. Bid'ah juga itu, ndak dari zaman Nabi, katanya. Ndak usah naik pesawat, bid'ah juga itu. Ndak usah pakai handphone, bid'ah juga itu, katanya. Nah, ini orang bukan lagi salah paham, gagal paham terhadap bid'ah. Ndak ngerti, ndak paham apa itu bid'ah. Nah, tapi ngoceh sembarangan. Nah, kalau ndak paham harusnya belajar cari tahu apa itu bid'ah supaya jangan malu-maluin. Supaya jangan sampai malu-maluin. Ada sebagian orang, ya kan, mengingkari bid'ah. Ndak ada bid'ah itu. Subhanallah. Nabi yang bilang bagaimana caranya ndak ada bid'ah. Nah, hanya sebagian orang kurang paham. Semoga Allah memberi hidayah kepada dia. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah dan petunjuk kami, maka amalan itu tertolak. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man awa muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain." Barang siapa yang melindungi pelaku bid'ah atau melindungi kebid'ahan, maka baginya laknat Allah
laknat para malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sorfan wala adla. Allah tidak menerima amalnya sedikit pun juga. Allah tidak menerima amalnya sedikit pun juga. Nah, ini bahaya perbuatan bid'ah. Dan ingat, bid'ah itu bisa menghapuskan amalan. Bid'ah itu bisa menghapuskan amalan. Na'udzubillahi min zalik. Karena kita itu disuruh beribadah sesuai dengan petunjuknya Nabi, sesuai dengan perintahnya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dalam sholat misalnya, jangan sembarang sholat, harus sesuai dengan tuntunannya Nabi. Sholatlah kamu seperti yang diajarkan ya kepada kamu. Ini sebagian orang terkadang malas mempelajari sholat ya, atau kurang fikihnya di dalam sholat ya, padahal kita itu harus pelajari sholat. Jangan sholat asal-asalan, karena kalau orang yang sholat asal-asalan, apa? Sholatnya tidak diterima. Naam, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena dia sholat ya sekedar sholat, tapi lalai dalam sholatnya. Lalai di sini dia bisa tidak khusyuk dalam sholat, kurang keikhlasannya, atau dia sholat asal-asalan tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi. Nah, kita pelajari tentang tata cara sholat, pembatal-pembatal sholat, ya, kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Nah, kesalahan di dalam sholat itu sangat banyak. Kesalahan-kesalahan di dalam sholat itu sangat banyak. Nah, itu kita pelajari. Nah, orang yang terkadang kurang fikihnya ya di dalam pembahasan sholat, ketika dia mendengar tentang masalah kesalahan-kesalahan sholat, dia kaget. Oh, masa katanya sholat itu sampai ratusan kesalahannya. Nah, sementara rukunnya saja, syaratnya saja tidak sampai segitu. Nah, ini karena dia tidak mempelajari fikih di dalam sholat. Makanya pentingnya di sini kita belajar. Pentingnya di sini kita mempelajari fikih di dalam agama, supaya jangan asal ngomong, supaya jangan asal ucap. Nah, orang kalau sembarang berucap akhirnya salah, keliru. Naam, dan hal tersebut ya berakibat dia telah melakukan ya pendustaan kepada hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang sangat banyak, yang memperingatkan umatnya dari berbagai macam kesalahan-kesalahan ya di dalam sholat dan selainnya. Nah, ini para hadirin, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini dari perkara yang harus kita perhatikan. Syarat sahnya amalan berarti ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama apa? Melakukannya dengan penuh keimanan, yaitu dengan akidah yang benar. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kemudian syarat sempurnanya amalan. Nah, ini juga penting. Syarat sempurnanya amalan ada 2. Syarat sempurnanya amalan ada 2. Jadi terkadang kita sudah beramal, sah amalan kita, ya kan? Nah, kalau kita mau amalan kita sempurna, penuhi 2 syarat ini lagi. Syarat pertama, al-akhdhu biquwwah. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi amalan itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini syarat pertama dari syarat sempurnanya amalan. Kerjakan amalan dengan sungguh-sungguh. Makanya dalam Quran dikatakan apa? Dalam surat Al-A'raf ayat 145. Ini dalilnya. Al-A'raf ayat 145. Fakhudha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Allah berfirman, dan peganglah dia dengan kuat. Peganglah dia dengan kuat, yaitu amalan soleh. Sungguh-sungguh lakukan. Wa'mur qaumaka, dan perintahkan kaummu ya'khudhu bi ahsaniha, untuk memegangnya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan kesungguhan. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya akhwat, kalau beramal sungguh-sungguh kerjakan. Sungguh-sungguh kerjakan. Ya, ini penuh dengan semangat kalau beramal itu. Jangan malas-malasan beramal. Penuh dengan semangat.
Kita nuntut ilmu di sini semangat, ya, semangat, jangan malas-malasan. Kita sholat semangat, jangan malas-malasan. Ya, kita misalnya melakukan amal soleh di rumah, ya, merawat anak atau melayani suami, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Ya, kenapa? Karena yang kita kerjakan itu bernilai pahala. Nah, yang namanya pahala itu, amalan soleh itu jangan dipahami sekedar sholat saja, sekedar sedekah saja, sekedar puasa saja, ya. Bukan hanya itu amalan soleh. Seseorang misalnya di rumahnya, ya, seorang suami, ya, dia menafkahi keluarganya. Nah, bekerja di dalam rumahnya. Begitu pula seorang istri, tatkala dia melayani suaminya, ketika dia mengasuh anaknya, niatkan itu sebagai amal soleh, maka itu akan berbuah pahala bagi kalian. Sehingga ketika kalian melakukan kegiatan di rumah, baik itu cuci baju, cuci piring, atau menyusui anak kalian, merawat anak kalian, memandikan anak kalian, dan seterusnya, itu bisa terhitung pahala. Kalau diniatkan itu amal soleh, akan berbuah pahala. Nah, berbeda kalau misalnya kita lakukan dengan marah-marah atau sambil ngomel-ngomel. Nah, ini tidak dapat pahala kita dengan hal tersebut. Tidak dapat pahala kita dengan hal tersebut. Baik, maka itu syarat yang pertama. Syarat kedua dari syarat sempurnanya amalan, yaitu bersegera dalam melakukannya. Syarat kedua apa? Bersegera dalam melakukannya. Jangan tunda-tunda, jangan dinanti-nanti, jangan. Tetapi segera, ada kesempatan, langsung ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu boleh jadi tidak datang dua kali. Sahabat atau salah seorang imam dari kalangan tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadin. Kata beliau, hati-hati kamu dari menunda-nunda amalan. Kamu katakan nantilah, karena kesempatan engkau adalah hari ini. Besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Nah, maka kerjakanlah amal soleh dengan segera. Dalilnya di dalam Al-Quran, dalam surat Toha ayat 42. Dalam surat Toha ayat 42, Allah berfirman, wala taniya fi dzikri, dan jangan kamu lalai dari mengingatku. Maksudnya bersegeralah untuk mengingatku. Dan juga dalam surat Ali Imran Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka ini terkait dengan iman dan amal soleh. Nah, kita perhatikan orang yang beriman dan beramal soleh dalam dua ayat yang tadi kita sebutkan, fi raudhati yuhbarun. Kata Allah, mereka berada di dalam taman-taman surga, mereka gembira mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan di dalamnya. Bayangkan di taman-taman surga. Nah, dan surga itu negeri kenikmatan. Di dalamnya terdapat kenikmatan, ya, yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Nah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari nikmat surga yang menyejukkan pandangan mata. Yang menyejukkan pandangan mata. Allah akan berikan, cukupkan pahala untuk mereka, dan Allah akan tambah lagi dari karunia-Nya. Ya, surga adalah balasan terbaik bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surga itu segala yang kita inginkan ada, segala yang kita dapatkan, segala yang kita cita-citakan, segala yang kita impikan ada semuanya. Manusia tinggal berkhayal saja, kemudian dia akan dapatkan apa yang dia inginkan di hadapannya. Semuanya ada, semuanya tersedia di dalam surga. Semua yang kita mau, semua yang kita inginkan, semua yang kita khayalkan, tidak ada yang tidak ada, semuanya ada.
Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Dengan ini selesai sudah pembahasan tentang dalil-dalil terkait dengan amal adalah dengan ilmu, bahwa beramal itu dengan ilmu. Nah, 5 ayat yang sudah kita sebutkan sebagai dalil dalam hal ini. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 9, yang kedua dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8, yang ketiga surat Al-Asr 1 sampai 3, yang keempat apa tadi? Ar-Rum ayat 15, dan yang terakhir surat An-Nisa ayat 173. Nah, ayat 173. Ya. Nah, ini para akhwat ya hendaknya dihafalkan, paling tidak salah satu di antaranya lah. Salah satu di antaranya dihafalkan. Ya. Nah, dari ayat-ayat amal itu bagian dari beramal itu harus dengan ilmu. Hafalkan dalilnya salah satunya lah. Nah, kalau tidak bisa semuanya. Ya. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan, semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu kita. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.